2 nabungnya berapa, 3 UP-nya berapa. Yuk, ada satu orang yang bisa bantu saya nggak? Tolong jelasin di depan dengan cara seperti tadi, bukan lebih berapa. Yuk, yang mau nyoba tak doain cepet naik adil. Cepet nih nggak naik adil dapat saklek kan. Yuk, aku minta siapa sing satu mau coba volunteer ke depan, orek-orek coba. Yuk, yang nyoba Mas Eling nggak pulang nih? Gambarnya lagi. Kita gambar dulu. Gambar dulu. Tadi startnya berapa dia pendidikannya? 3M. Ini satu berapa? Kedua nabungnya berapa? Ini yang poin kedua, ketiga UP-nya berapa? Yang lain ikutin ya. Langsung jawabannya gitu. Sini berapa M? Sama enggak semua jawabannya? Wes lulus. Level 1 gampang ya. Oke, sekarang level 2. Yang ini Cik. Nah, di sini. Ketemunya 260 juta, nabungnya setahun, sama nggak semua? Sama. Oke. Ya wis. Nah, wis gitu. Oke, terus akhir UP-nya berapa? Bisa 3,9 M ya. Bisa tinggi. Bisa satu. Tiga kali. 8277 M. Terus periodnya 15 tahun. Biasanya 5%. Cari apa? UP-nya berapa teman-teman? 3,9 M. 3, hampir 3,9 lah ya. 4 M ya berarti ya, 3,981 M tadi ya. Oke, nah, ayo kasih tepuk tangan yuk. Nah, loh kasih tepuk tangan goncoy kok kayak gitu. Oke ya, teman-teman lihat ya. Pak diulangi lagi Pak, ngitung UP-nya gimana? Hah? Ngitung UP-nya Future value-nya masukin ini. Future value 8,2 M. Udah ya. Bunganya. Periodnya masukin 15 tahun. Karena kan umur anaknya 3 tahun ke 18 itu kan 15 tahun. Nah, terus bunganya berapa persen deposito? 5%. 5%. Jadi kalau bapaknya ada apa-apa, uangnya masuk deposito dibungain 5%, harus dapat ini kan. Carinya present value. Tapi kayak angka-angka kayak gini nggak mungkin meleset ya. Misalnya kalau kondisi ekonomi gangguan. Loh, kalau investment kita nggak pernah bisa pastikan, cuman minimal mendekati.
minimal kalau bikin proposal education plan ya, setelah nulis dana pendidikan hari ini berapa, kampusnya apa aja, jurusannya apa, besok kenaikan dananya jadi berapa, kamu harus nabung berapa setahun, maksudnya mau dibikin setahun boleh, mau sebulan boleh. Ini kalau sebulan tahu kan caranya tinggal bagi 12 aja ya. Terus setelah nulis sebulan harus nabung berapa, kita bisa ngomong gini, sajane kamu ya harus punya jaminan namanya insurance. Lo buat apa? Lo kalau kita nggak tuntut nabung itu lo harus keluar duit berapa buat anakmu sekolah. Ada dasar ngitungnya gitu maksudnya. Oh iya. Berarti itu 260 saver semua Mana? yang nabung. Ini bukan saver. Kalau aku senangnya taruh PIA kalau memang dia mau di Prudential. Kalau dia mau di luar ada apa-apa. PIA atau PIA dolar kalau mau pasti. Kalau memang orangnya udah pasti sekolah di luar. PIA dolar oke kok, 4%-an mungkin setahun. UIB berapa itu PIA dolar aku pernah bikin polisi? Dapat nggak 4% returnnya? PIA dolar lebih ya? Sekitar 5% aja. Biasa aku ngomong 4 sih biasanya ke klien aman lah, nih ngomong 4 dulu. Jadi teman-teman lihat ya, sekarang UPI berapa jadi ya? 13 mil. Belasan malah. Hah? Belasan. Belasan pernah? Pas lagi. PIA itu? Oh, karena PIA dolar kita ciamik banget teman-teman. Lumayan loh jualan PIA. Nah lihatin ya, tadi kalau 400 juta UPI ketok cilik ya, cuma 600 lebih ya. Kalau 3 miliar, jadi gede nggak UPI sekarang? Gus ini minimal premi 100 juta lah, kalau orang tuanya umur 40-an. Station kan ya nggak percaya? 100 juta itu per tahun premi. Setahun. Ya ada saver dikit lah itu. Kalau ngomong full premi mungkin 60-70-an lah kira-kira. Coba ya saya bikin orang umur 40 atau orang umur 30 kalau segini cuma 50 juta paling. Murah kan? Sehingga di final sprint cari duit, kalau cari premi 30 juta, 50 juta cepat, maksudku gitu loh. Caranya ngitungnya dari sini. Kalau sekolah di Indonesia pun nggak apa-apa. Paling nggak 10-15 juta kan dapat preminya. Apa loh? Ya, biasanya tanya. Yang kalau untuk buka UP kan jelas kita langsung tinggal buka UP jiwa. Nah, Lingkem aja, lingkem usia pendek. Ya, lingkem usia pendek. 30 tadi nambah berapa? 15 tahun? 45 ya, 55 aja lingkem. Kalau untuk nominal yang harus ditabung itu kan tadi 35 juta. Nah, itu 35 jutanya Yang ini ya? Ini ngomong yang tadi ya? yang tadi ya. Ya, soal yang soal itu. Enggak kan belum nih. Sebelum ini keluar. Iki lah? Iya betul. Nah, 34 juta itu nih misalnya dalam bentuk polis tuh Wina mewujudkannya gimana? Nih aku tak bisa. Kalau dia memang mau taruh di Prudential, taruhnya jadi PIA. Iya, jadi PA unggul. PIA unggul nih. Bentahun masuk 34 juta. Oh, Ini asuransi pisah polis, cuma khusus asuransi tok. Nih perlu full premi. oh, Kan dia tujuannya cuma jaga tok. Nih aku nggak sempet ngumpul no, iki pengganti nih cerita gitu loh. oh, terus PA-nya yang USD ya. Tergantung dia mau sekolah di Indo atau di luar. Kalau sekolah di Indo ya pakai rupiah aja. Kalau sekolah di luar pakai USD. Reksadana pilih yang mana? Reksadana ya mungkin manage fund lah kalau yang Indonesia. Kalau yang dolar kayaknya bagus fixed income deh kalau nggak salah. Ya bener ya bro, fixed income ya bro. Yang dolar. Pokoknya udah sing equity nggak dolar bro. Fixed income betul ya, sing fixed income. Nggak usah campur-campur sing gitar China ya itu elek bro. Enggak, kalau fixed income dolar itu mungkin 5%-an. Actualnya 5%-an lah kira-kira. Tapi dolar tuh 5% tinggi loh. Coba lihat bang, nggak dapat pasti. Paling 2% ya. Nggak sampai, 1,5% paling. Oke, ngeset dana pendidikan terus ada pertanyaan lagi ya. Gampang ya. Oke, ini nggak ada pertanyaan, aku sing istirahat ya. Tulisan sih kira-kira 10 klien siapa sih mau dipresentasi no dana pendidikan. Kami menteri. Ayo, dapat nggak sih mau di prospek siapa? Ini kecil-kecil tapi banyak loh marketnya. Anaknya 3 polis berarti kan? Satu anak satu kan hitungannya. Ya, masa bisa digabung jadi satu kan tak bisa. Iki marketing kira-kira nih tebanku ya sekitar orang umur 35 sampai 45 lah. Sekitar segitulah, kurang lebih. Oke, ini wis selesai, boleh lanjut ya? Lanjut. Nah, biar cepat mari. Kedua, kita bahas debt coverage. Debt coverage itu artinya kewajiban yang harus dilindungi. Teman-teman ada yang pernah ambil KPR nggak di sini? Ya. Waktu teman-teman ambil KPR, ingat nggak salah satu komponennya ada apa? Asuransi?
jiwa. Aku nanya satu hal aja. Orang ini nggak meninggal, tapi tiba-tiba kena stroke, jantung atau cancer, keluar nggak? Tetap ditagih nggak cicilan per bulannya? Loh, terus pertanyaanku yang berikutnya, bayarnya pakai apa? Uangnya siapa? Kalau dia masih produktif, no problem, bisa bayar loh. Nah kalau elek-elek ngomong tiba-tiba jadi nggak produktif, siapa sih bayar? Pernah lihat nggak kejadian akhirnya rumah disita sama bank? Balik lagi ke sini tadi. Orang hidupnya lagi enak-enak di sini, tiba-tiba karena nggak bisa nerusin KPR, rumah disita bank, yang terjadi apa? Turunnya bisa tanggung balik berjuang lagi kontrak misalnya. Nah, yang mau tak tanya gini, cara nyelesainnya apa? Supaya itu nggak kejadian. Punya sisi B. Nah, udah pernah tawarin gitu belum sama orang? Yang udah siapa? Yang belum siapa? Coba. Yang udah pernah nawarin siapa? Kok malu-malu angkat tangan aja, yang udah pernah nawarin kayak gitu siapa? Dapat? Apa alasannya dia nggak mau? Pokoknya dia kerjanya seorang dosen, terus merasa masih belum berani buat ikutin ke-insurance juga karena dia Kerjaannya seorang dosen, belum berani ikutin ke insurance karena dia merasa gajinya belum cukup gitu. Oke. Yang lain? Jago. Gimana? Pernah nawarin kayak gitu? Tanya dulu, berhasil nggak kan tadi? Berhasil. Apa orang yang mau beli? Ini kan satu kewajiban yang harus dilindungi. Hmm. Di dalam KPR yang tadi kan sudah include asuransi jiwa. Ya. Tapi kan pertanyaan Kominas tadi kan bagaimana kalau terjadi salah satu kondisi penyakit yang kritis, contoh kanker, stroke, kan tetap harus ditagih deh ya. Ya betul. Nah, jangan sampai rumah ini menjadi milik bank kembali. Ya, dia harus butuh CCB minimal senilai KPR-nya dia. CCB senilai apa? KPR-nya dia. KPR bukan senilai harga rumah loh ya, kan sebagian itu udah DP. Ya, Jelas ya? Senilai apa? nilai KPR-nya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dan teman-teman. Ini utang sing level 1 sih paling gampang. Ini banyak banget marketnya, terus nggak mungkin lah ada temen yang nggak punya KPR. Ya kalau ini nggak gede-gede banget lah. Misalnya orang sekarang umumnya beli rumah berapa harganya kira-kira? Anggapnya ngomongnya 1 M dah. Kira-kira DP berapa? 30%, 300 juta, Berapa? 200 juta. 300. Nanti nyicilnya berapa? 700. 700 atau 800 ya? Bisa anggap itu 700 ya. Kira-kira kalau orang sekarang kalau bisa DP rumah tuh umur berapa sih kira-kira? Kerja normal lah itu kan. 25. Loh, kerja langsung bisa DP rumah. Masa yang banget ditolak loh. 30-an. 7 lah. Anggapnya 30 ya. Kira-kira kalau orang umur 30 tahun buka CCB pendeknya lah sampai 55, UP 700 bayarnya berapa? 1 juta. Murahnya berapa? 1 juta dapat nggak? Dapat. Pasti dapat ya? Loh, jangan dilihat 1 jutanya, kali itu orang berapa? Orang yang punya duit segitu itu kan ya banyak. Nah, coba dipikir-pikir aja yang bisa di prospek. Tulis. Tulis aja. Nggak ditulis lupa aja pulang. Diingat-ingat temanku yang mukanya hidupnya kayak berat banyak utang, terus apa ya gitu. Terus langsung ngomong besok. Terus tenang, terus ngerti cara ya, terus ngomong gitu. Tadi debt coverage, cover utang yang level 1 yang ngomong tentang cover utang KPR, ada nggak? Atau udah ngerti semua nih? Ini udah ngerti, tak lanjut, sing level 2 sekarang. Oke,
Yang level 2 gini teman-teman. Feeling ya. Kalau di Indonesia ya, kalau orang bisnis rata-rata mereka tuh bisnisnya pakai utang bank atau bisnisnya pakai modal sendiri. Utang bank. Utang bank. Nama kreditnya untuk utang kerja gitu di bank apa? Ada yang tahu nggak? RK, rekening koran. Kredit rekening koran atau kalau nggak kredit modal kerja. Oke. Tanya gini Bapak Ibu. Intinya setelah kita pemanasan lah ya, pokoknya ngobrol-ngobrol sama mereka, kita harus bisa dapat satu data. Mereka punya kewajiban berapa? Kalau nggak mau dibilang utang ya kewajiban lah. Terus lebih halus lah. Kewajibannya berapa miliar yang dipakai uang bank yang diputar jadi modal kerja dia dulu? Usaha tengah-tengah kira-kira berapa miliar? 1, 3, anggapnya 5 ya. 5 miliar. Kira-kira teman-teman sekitar kita banyak yang punya utangnya pasaran segini lah? Ya. Mesti ada lah ya. Teman-teman tahu nggak kalau ARK bunganya berapa? Kalau 5M bisa di bawah 5M bisa antara 9, 10. Ini dapat segitu tak ambil siapa? Lebih. 13. Oh iya, bisa di atas 1M. Nggak direkan kalau cuma 5 MB bang. 1M 14%. Di bawah 1M. Masuk akal. Nek di bawah 1M 14% masuk akal. Tapi nek 1 sampai 5M rasanya nggak bisa dapat di bawah 2 digit. Paling dikit rasanya 11-12%. 12%. Tak tanya gini, sorry ya, ko atau om atau apa. Kemarin tuh aku baru ikut satu pelatihan yang ngingetin aku satu poin penting begini. Andai kata si pengusaha tadi punya utang 5 miliar, bersedia bayar bunga setiap tahunnya berapa? 12 miliar, 12%, sorry. Kalau dia tiba-tiba tutup usia, apa yang terjadi? Utangnya dianggap lunas atau ditagih? Lagi. Karena kredit rekening koran dan kredit modal kerja berbeda dengan KPR. Kredit yang jenis ini tidak ada asuransi jiwa. Oke, persoalannya siapa yang mau bayar terus sekarang? Kalau itu tetap ditagih. Ahli waris. Ahli waris. Akhirnya ahli waris melunasi utang, melunasi aset. Jadi tinggal dihitung muter uang banknya seberapa banyak kan. Andai kata ada aset pun ya dipotong utang bank kan intinya. Dan seringkali kalau orang yang segini ini yang dimasukin apa asetnya sama dia? Rumah lain apa rumah yang dia tinggal? Main dia emosi. Tuh, masuk rumah yang kita perjuangin dari awal dulu. Kita dari mulai berkarir sampai bisa beli rumah ini. Masuk ya hilang gitu aja kan sayang banget kok. Sebenarnya loh, bayar bunga bank itu 12% setahun dulu. Berapa gaji bunga banknya? Terus 600 juta, 800 juta. Sebulan berapa? 50. Sebulan 50 juta cuma bayar? Oh, nek bank hari ini datang ke kamu lah ngomong gini kira-kira. Pak, mulai tahun depan bunganya tak naikin ya, kira-kira jadi 13-14%. Kamu bayar nggak? Atau kamu lunasi aja kreditnya? Andai kata semua bank sama kreditnya. Kenapa dibayar? Nggak ada pilihan. Oke, sekarang kalau bank datangnya begini, Pak, mulai tahun depan om, tante, bapak, koko, cece, pokoknya nggak bisa 12% lagi. Bunganya naik jadi 14%. Tapi kalau sampai amit-amit ya tutup usia selama masa kredit, tak anggap lunas. Kalau ada kayak gini, ambil nggak? Selisih berapa? 2%. 2%-nya dari 5M berapa? 10 juta. 100 juta. Boleh bayar bulanan nggak? Sehingga bunga dia sebulan jadi 50 tambah 8 kira-kira. Cekli nggak? Ini ada apa-apa lunas nggak? Nggak ada apa-apa, ada cashback. Supaya nggak bingung tak gambar. Iki, kalau orangnya nggak bisa bayar, ini di take over prudensial begini, berupa asuransi jiwa. Cuma cara ngomongnya kayak tadi Pak Jokowi. Cuma nambah berapa persen? 2%. Bank datang bilang bungamu naik 2%. Tapi kalau ada apa-apa dianggap lunas. Ambil nggak? Logikanya tak mungkin ngomong nggak ambil. Karena sebelumnya kita ada jebak pertanyaan apa? Kalau bunga naik 2% bayar nggak? Bayar. Nah sekarang dia datang cuma ngasih asuransi jiwa. Harusnya ngambil nggak? Ingat urutannya yang penting nanya yang depan. Kalau bunganya naik 2%, kamu tetap bayar nggak? Begitu dia bilang itu bayar, ya sudah, kunci itu udah pasti closing harusnya.
Nah kalau misalnya kelihatannya dia agak-agak bulat, balik lagi, ya kan supaya apa yang kita kumpulin selama ini, aset-aset yang kita jamin itu kan nilainya pasti jauh di atas 5M kan? Kan nggak mungkin dong orang jamin apa minta 5M sama bank asetnya 5M. Iya. Loh, pasti asetnya mungkin 6,5 atau 7M. Loh sayang kalau sampai diambil bank. Iya. Nambah 2%, saya sanggup nggak? Nah itu pinter-pinter kita ambil nasabah lah. Secara konsep nangkep nggak maksudnya teman-teman? Mungkin kalau untuk cover utang dua hal tuh yang teman-teman bisa pakai di lapangan. Ini aku ngomong yang simple-simple aja yang bisa cepat dipakai. Pertama tadi kita udah belajar apa? Education plan. Yang kedua, Gap coverage. utang apa? Utang. Cover KPR. KPR pakai apa? Produknya? CCB. Kalau KRK pakai apa? Pakai link term aja. Kalau mau CCB ya boleh, klaimnya lebih gede kan. Cuma tergantung kesanggupan nasabah lah. Minimal link term lah, kalau aku bilang. Link term itu tertentu bisa 1% tau lah teman-teman. Cobaan ya, Tyson. Dari jumlah utang, jangan-jangan cuma 1% bayarnya. Termnya lihatnya dia tanya dia mau utangnya sampai berapa lama. Kalau dia tak bisa jawab, ya tanya aja kira-kira mau pensiun umur berapa. Ya umurnya pensiun itu berarti. Oke, sampai sini oke? Nah yang ini mungkin marketnya lebih sedikit dibanding yang tadi pertama kali. Tapi kalau punya teman yang utangnya 1 miliaran pun, kayak temannya Pak Doni tadi ya boleh lah. Di prospek masih sekarang dapat 2% apa 20 juta juga kan. Anggap 10-20 juta. Jadi kita di final sprint teman-teman coba cari yang receh 10-20 juta nggak apa-apa. Tapi harus banyak kuantitinya. Karena itu udah pasti issued semua kan. Dibanding kita nunggu yang issuedin 100 juta, 200 juta kalau dapat ya berkat. Cuman kan maksudnya butuh waktu. Saya punya case sudah dibantu KUIB itu masih 5 bulan akhirnya baru keluar decision. Nah kayak gitu lah. Maksudnya kan kalau final sprint bayangin saya closing Oktober, tunggu 5 bulan, amblas sudah keburu akhir tahun. Itu pun decision ya kalau dia kasih full, kadang-kadang dia kasih setengah, bisa jadi ditolak, betul nggak? Nah makanya cari case yang model gitu-gitu. Ini kayak cepet nih. Oke, coba aja sounding. Ini iseng-iseng berhadiah lah. Kalau punya klien gede, ditabur, tapi siap-siap closingnya tahun depan. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Yang terakhir. Nah, kita masuk ke terakhir, kita mau bahas soal asset creation. Nah, asset creation itu sebenarnya aku udah bahas di depan tadi, yang ini. Nah, ingat nggak teman-teman? Masuk akal nggak? Jelas lo ke nasabah bisa nggak? Ini asset creation teman-teman. Ada mau ditanya nggak? Cuma tinggal kita bisa ngompet tok gitu. Kalau kepingin bikin aset 1 miliar, paling murah di mana sih? Nah, nanti teman-teman boleh minta. Itu kalau meeting timnya KUIB itu kayaknya nggak tahu boleh di share nggak tuh. Biasanya dikasih tabel